wabarakatuh. Saat ini saya ada di SMP Negeri Masa Lembu, dan memang di SMP Masa Lembu ini, khususnya di Pulau Masa Lembu, khususnya di SMP itu sendiri, memang internet di sini sangat sulit, jaringan seluler. Maka sekolah berupaya, karena masuk ke dalam kategori awan penggerak, sekolah berinisiatif yaitu menggunakan yang di atas itu adalah Starlink. Starlink itu adalah penguat sinyal yang langsung aksesnya itu ke satelit. Jadi di sana lumayan ya, lumayan setelah kita menggunakan Starlink itu. Dan Starlink itu kan sebetulnya mudah, bisa juga ditaruh di mana-mana, tergantung posisi di mana satelit berada. Jadi misalkan bisa saja ditaruh di bawah, hanya saja risikonya kalau di bawah khawatir dimakan rayap. Jadi kalau misalkan rayapnya kecil, tentu masih ada sisanya. Yang kita khawatirkan rayapnya takut rayap besar, misalkan ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, itu yang terkadang sangat membahayakan. Makanya lebih amannya ditaruh di atas atap di sana. Tentu berbeda ketika saya harus berada di Sepanjang, di Pulau Sepeken. Sebenarnya Pulau Sepeken juga tidak perlu ya menggunakan Starlink itu, karena di situ di Sepanjang misalkan itu sebetulnya cost-nya lebih murah, karena di situ adalah langsung relay ke Sepeken. Yang penting di situ ada akses point, penguat sinyal. Kalau Starlink itu kan langsung satelit, jadi cost-nya memang lebih besar, karena kita kekuatan aliran listriknya kita masih menggunakan genset. Genset itu ada biaya cost lain, yaitu berupa solar, ataupun juga bisa juga dengan inverter, tetapi kan kekuatannya misalkan akinya harus minimal 200 ampere. Nah, ini yang membuat, dan bukan hanya ternyata Starlink kita gunakan penguat sinyal bukan hanya untuk kegiatan internet, tetapi luas di sini, yaitu kepentingan SIC. Jadi teman-teman PNS, walaupun sebenarnya terkadang dalam setengah jam, 1 jam itu baru masuk. Tentu ini ada semacam kebijakan-kebijakan sebetulnya sih, dengan kecepatan internet yang tentu berbeda dengan di daratan. Jadi kita harus menghidupkan genset dulu, kemudian karena listrik di sini tidak ada yang 24 jam. Jadi sebenarnya persoalannya terkadang juga di generator ataupun di genset itu. Jadi di Pulau Masa Lembu di sini sudah beberapa sekolah menyiapkan Starlink itu. Memang harganya lumayan agak mahal, tapi karena ini adalah bukan satu keinginan, satu kebutuhan, maka sekolah berusaha untuk menggunakan Starlink itu. Gitu. Jadi mari kita untuk melihat kecepatan, kita dapat mengecek di aplikasinya. Uji coba kecepatan Starlink di SMP N1 Masa Lembu. Kita buka aplikasi Starlink. Buka menu SMPN 1 Masa Lembu. Lalu menu speed test. Nah, diketahui bahwa latensinya 39 mm per detik. Ini sebenarnya hampir sama dengan fiber optik sebenarnya. Kalau sudah kemudian kecepatan downloadnya adalah 4,6 Mbps. Kecepatan uploadnya 2,3 Mbps. Nah, kemudian itu jadi memang khususnya di Masa Lembu ini masuk SMPN 1 Masa Lembu masuk program awan penggerak. Jadi kita menggunakan Starlink dengan daya kekuatan mencapai, kalau Starlink itu
kekuatannya adalah 75 watt. Jadi tanpa genset pun bisa, tanpa aliran listrik genset bisa, atau memakai inverter, hanya saja inverternya akinya harus bisa mencapai 200 ampere dalam kondisi baru. Akan tetapi lebih normal kalau memakai genset kalau di kepulauan, ya otomatis cost-nya juga bertambah. Nah, itu untuk teman-teman sekolah-sekolah yang berada di lingkungan atau yang termasuk ke dalam sekolah kategori awan penggerak. Nah, setelah menggunakan Starlink, kemudian seluruh unit komputer kita coba dan ternyata sinyalnya cukup kuat. Berapa Pak Wawan? 4,9. Jadi 4,9 Mbps. Ya, jadi lumayan lah untuk kegiatan-kegiatan ANBK anak-anak maupun bagi para guru, karena kemarin di tempat ini pula para guru-guru sedang mengerjakan perencanaan di dalam kinerja, karena perencanaan itu dimulai pada akhir bulan ini sudah, kemudian nanti observasinya pada bulan Agustus, kemudian sampai dengan September, baru untuk penilaiannya pada Desember. Jadi sangat mendukung sekali pada kegiatan-kegiatan, karena ini menyangkut juga karir. Dan kebetulan seperti yang saya katakan, SMP Masa Lembu itu termasuk ke dalam daerah 3T, yaitu pada program pemanfaatan awan penggerak. Demikian pemirsa, jangan lupa like and subscribe untuk melihat video-video menarik berikutnya.